Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dewan Juri Gempita Jawa Barat tahun 2026 yang saya hormati. Para pendidik dan inovatif se-Jawa Barat yang saya banggakan. Saya bernama Zulkaida, guru SD Sabilina, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Praktek baik yang akan saya paparkan berawal saat ini. Tidak sedikit siswa yang mulai menurun rasa suka sayuran. Untuk itu, SD Sabilina menciptakan kebun sekolah yang berkolaborasi dengan beberapa mata pelajaran. Kegiatan kebun Sabilina bernama Kulkas. Kebun untuk literasi, kewirausahaan, dan asupan yang seimbang. Kegiatan kebun sekolah Kulkas dilakukan dengan metode praktek langsung, di mana siswa terlibat langsung dalam penggunaan alat, bahan, proses menanam, sampai panen hingga pemasaran. Mari kita lihat kegiatan Kulkas SD Sabilina. Menurut filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, sekolah adalah tempat bersemainya benih-benih kebudayaan. Dalam proses menuntun ini, guru berpegangan pada filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu Ingarso Suntolodo, Ing Madio Mangunkarso Tutwuri Handayani. Maka, guru harus dapat menjadi teladan bagi murid membangun kekuatan dan mendorong semangat murid-muridnya dalam belajar. Pendidikan kebun sekolah adalah metode pembelajaran aktif di mana siswa menanam dan merawat tanaman untuk mengintegrasi kurikulum akademis dengan keterampilan hidup praktis, gizi, dan pendidikan lingkungan. Di mana saat ini tidak sedikit siswa mulai menurun rasa suka sayuran. Untuk itu, SD Sabilina menciptakan kebun sekolah. Kebun SD Sabilina bernama Kulkas. Kebun untuk literasi, kewirausahaan, dan asupan yang seimbang. Akronim dari kata kulkas memiliki makna yang berfungsi sebagai sarana aktif, mengenalkan berbagai jenis tanaman, menciptakan pembelajaran nyaman, dan ramah anak. Literasi pada kebun sekolah adalah integrasi kegiatan membaca, menulis, dan berpikir kritis melalui pengalaman langsung dengan alam. Kewirausahaan sekolah yang melibatkan siswa dalam mengelola kebun sekolah, mulai dari menanam hingga memasarkan hasil panennya dengan nama kegiatan di sekolah adalah Market Day. Serta asupan yang seimbang, di mana edukasi gizi mendorong siswa untuk makan sayur dan buah yang lebih sehat sekaligus memahami nutrisi. Adapun Kulkas SD Sabilina dilaksanakan yang bertujuan untuk 1. Membantu kompetensi guru dalam penggabungan kegiatan berkebun di sekolah ke dalam pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler. 2. Menciptakan 8 dimensi profil lulusan dan 9 gugus akhlak SD Sabilina. Tantangan utama membuat kebun sekolah meliputi pemeliharaan saat libur sekolah. Kebun kurang maksimal terurus selama liburan panjang, terutama saat musim panas yang membutuhkan penyiraman dan penyiangan intensif. Kedua, integrasi kurikulum. Integrasi antara kegiatan berkebun dengan kurikulum akademik belum maksimal. Ketiga, kapasitas guru. Guru belum maksimal belajar dalam mengelola kebun atau mengintegrasikan akademik. Keempat, persaingan harga, di mana harga hasil panen hidroponik lebih mahal dari hasil tanam dengan pupuk kompos. Oke. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah, tanaman lidah buaya yang Allah ciptakan ternyata Allah Maha Rahman dan bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk kesehatan, untuk kulit, dan bermanfaat untuk kita olah baik makanan maupun minuman. Tanaman lidah buaya bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum Bu Eriska. Waalaikumsalam Bu Ida. Alhamdulillah kita bertemu di sini ya, Kebun Sabila. Boleh tanya-tanya ya? Boleh dong. Materi pelajaran apa yang sudah terintegrasi dalam kegiatan kebun sekolah? Materi pelajaran apa yang integrasi dengan kebun sekolah tuh alhamdulillah cukup banyak ya Bu Ida. Jadi misalnya contohnya ada beberapa seperti matematika, bagaimana cara anak untuk mengukur tanaman yang supaya sesuai gitu kan. Lalu ada life skill, bagaimana kita bisa mengolah tanaman menjadi sebuah produk yang baru. Terus kita ada pembelajaran Pancasila, itu bagaimana anak-anak diajarkan bergotong royong dan menjaga lingkungan sekolah. Lalu terutama ada pelajaran sains, karena pelajaran sains itu berhubungan langsung dengan tanaman untuk mengetahui perkembangan yang tadinya dari biji menjadi sebuah tanaman baru gitu, Wida. Apakah hasil kebun sudah dapat dimanfaatkan dengan baik? Masya Allah Bu Ida, cukup sangat bermanfaat sih karena bisa memotivasi anak yang tadinya sama sekali tidak suka sayur menjadi suka sayur karena sayurnya yang kita kelola sendiri itu bisa bervariasi, dibuat menjadi hal yang baru. Contoh misalnya bayam bisa dibuat menjadi keripik, anak-anak ternyata suka. Terus tanaman hias aja seperti lidah buaya itu bisa diolah menjadi sebuah minuman yang sangat enak dan bermanfaat, tentu menjadi sehat gitu. Jadi anak-anak, oh ternyata bisa dibuat sebuah minuman. Alhamdulillah. Bagaimana partisipasi orang tua? Partisipasi orang tua tuh alhamdulillah Bu Ida mereka tuh sangat antusias karena sesuatu hal yang ditunggu-tunggu oleh orang tua itu adalah saat anak-anak hasil panen. Jadi hasil panennya bagus, mereka antusias untuk membeli. Jadi alhamdulillah lancar sekali dan itu sesuatu hal yang ditunggu oleh orang tua. Langsung habis terjual. Iya, langsung habis terjual. Nah, apakah kegiatan kebun sekolah sudah mendukung literasi dan kewirausahaan siswa? Tentu sangat mendukung juga. Bagaimana yang kita tahu kalau literasi itu kan berarti kita harus cakap untuk berbicara dan menjelaskan. Jadi siswa sudah pandai nih menjelaskan bagaimana proses pembuatannya, bagaimana proses penanaman. Lalu kalau untuk kewirausahaan seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa orang tua juga berpartisipasi langsung di mana ada transaksi jual beli hasil panen, anak-anak diajarkan untuk mengolah tanamannya menjadi panennya, lalu ada transaksi jual belinya sehingga terjadilah sebuah kewirausahaan untuk siswa. Ya. Semoga kebun Sabila tambah bermanfaat ya. Amin. Siswa-siswa, iya betul. guru, warga Sabilina dan semakin banyak lagi jenis tanamannya sehingga bisa dikelola. Semoga tambah luas ya. Betul, Wida. Baik, terima kasih atas komunikasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Wida. Dadah. Demikian praktek baik yang telah saya lakukan dalam kegiatan Kulkas bersama siswa-siswi SD Sabilina. Kegiatan berkebun di sekolah bukan hanya sekedar aktivitas menanam, melainkan metode experience-based learning yang kuat untuk menanam literasi, kewirausahaan, dan pemahaman asupan yang seimbang. Melalui kegiatan berkebun, dari proses menyemai hingga panen, siswa belajar bertanggung jawab, kesabaran, kreativitas, hingga menghargai makanan sehat. Kegiatan berkebun juga sangat relevan dengan keunggulan program pemerintah 7 kebiasaan hebat anak Indonesia.